Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Kita hampir mengakhiri bulan April ini, tetapi kita tahu bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu kita akan tetap menjalani kehidupan di dalam sejahtera dan damai dengan sesama. Bacaan firman Tuhan pada hari ini dari surat Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Surat Roma pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau menjadi Mesias kami yang membangkitkan rasa damai sejahtera dalam diri kami. Supaya kami hidup tidak lagi bermusuhan dalam dendam kesumat, kemarahan dan kebencian. Tetapi kami boleh menciptakan masa depan bagi keturunan-keturunan kami karena kami hidup di dalam perdamaian. Oleh karena itu, berkati ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya melalui firman Tuhan ini kami boleh menjadi kemuliaan bagi kerajaan Allah. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita seringkali mendengar berita tentang peperangan antar saudara, antar kampung, antar geng, antar suku, antar kulit, bahkan ada juga negara-negara yang ingin berperang. Wah, sedikit tersinggung langsung angkatan perangnya dipersiapkan gitu ya. Jadi suasana perang itu tidak pernah berhenti walaupun kita sudah hidup di era yang sangat modern seperti ini. Tetapi kita tahu juga banyak negara-negara maju justru berlomba-lomba menciptakan alat-alat perang yang lebih canggih. Musuhnya nggak tahu habis gitu ya. Nah, itu sebetulnya untuk apa sih? Kenapa negara-negara itu tidak berupaya menciptakan perdamaian, tidak menciptakan kesukacitaan bersama? Kok yang diunggulkan itu adalah alat-alat atau teknologi-teknologi untuk berperang? Wah, untuk keamanan negara. Ya betul, artinya untuk menjaga keamanan diperlukan juga alat-alat perang. Tapi kenapa harus perang? Coba kalau seluruh dunia damai, kan enggak usah dipikirkan tentang alat-alat perang. Nah, itulah yang harus diciptakan dalam kehidupan gereja Tuhan untuk membangun masa depan. Mengapa demikian? Karena kita tahu kalau antara kampung, antara gang, antara keturunan, antara saudara, antara warna kulit, antar bangsa itu perang terus, maka kehidupan itu tidak punya masa depan, suram, hancur. Satu dengan yang lain adanya ancur-ancuran. Nah, bagaimana ancur-ancuran itu bisa menopang masa depan? Oleh karena itulah firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup itu di dalam sejahtera Tuhan, supaya kita menjadi berkat. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk Tuhan. Kita hidup bagi Tuhan, kita mati juga bagi Tuhan. Oleh karena itu kita tidak hidup untuk diri sendiri, dikatakan oleh surat Roma demikian. Oleh karena itu jangan menghakimi. Jangan menghakimi sesama kita.
Sebab kalau kita mulai menghakimi, maka akan timbul rasa tidak suka, rasa kebencian, rasa marah. Orang yang dihakimi pun akan tidak suka pada kita. Dia akan benci, akan marah, bahkan mungkin akan mengajak perang. Nah, kalau itu terjadi di antara keturunan keluarga saja misalnya ya, keluarga besar kita. Dan itu menjadikan masa depan keturunan-keturunan kita itu mati. Tidak terpelihara. Karena yang satu berusaha membunuh yang lain. Coba kita lihat di TV itu ada, ya memang ini menyedihkan ketika seorang anak perempuan punya pacar, lalu dia hamil, tapi yang lakinya belum siap untuk nikah, pacarnya dibunuh bersama dengan bayi yang ada dalam kandungannya. Emosi, ketakutan. Masa depan hancur semua. Masa depan laki-laki muda ini hancur karena dia harus tinggal di dalam rumah penjara sekian puluh tahun. Si gadis sudah tidak ada bersama dengan bayinya, tetapi keluarga gadis ini pasti nggak terima. Ya, pasti akan nuntut. Nah, dalam tuntutan itu juga ada kebencian bukan cuma kepada anak muda yang laki ini, melainkan juga pada keluarganya. Karena anakmu, karena ponakanmu, maka aku kehilangan. Lalu terjadilah perang. Nah, lalu masa depan itu hancur semuanya ketika seseorang hidup di dalam dirinya sendiri, untuk diri sendiri, bagi kesenangan diri sendiri, bagi kebahagiaan diri sendiri. Tidak memikirkan orang lain. Yang ada adalah kehancuran. Firman Tuhan mau mengingatkan sekali lagi, kita hidup dan mati bagi Tuhan, tetapi jangan menghakimi saudaramu. Itu tugas kita. Lalu gimana kalau ada yang menyinggung perasaan kita? Wah, itu yang menyakitkan, masa kita ya harus diam saja? Saudara-saudara, kita memang tidak mau disakiti. Tetapi tidak berarti kalau ada orang yang menyakiti kita lalu kita balas juga dengan kesakitan atau menyakitkan. Mari kita pandang Yesus. Dia disakiti sedemikian parah bahkan sampai wafat dan dikuburkan. Ya, naik ke kayu salib itu penderitaannya luar biasa, disakitinya luar biasa. Tetapi dia tidak mau membalas kesakitan itu dengan menyakiti sesama manusia. Karena dia tahu tidak ada gunanya. Saling menyakiti akan membunuh masa depan. Oleh karena itulah dia panggil murid-muridnya, mari kembali padaku, damai sejahteralah yang aku tinggalkan. Sekarang aku mengutus kamu untuk kamu hidup bagi kerajaan Bapakku. Itu yang dikatakan Yesus. Ya, jadi artinya ketika dia disakiti, dia ingin menciptakan masa depan yang baru. Dan caranya bukan dengan menyakiti lagi. Bukan dengan balas dendam dalam kebencian dan kemarahan. Tetapi dalam perdamaian. Damai sejahtera aku tinggalkan. Nah, itu pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Juga kepada saudara, kepada saya. Dan oleh karena itu firman Tuhan juga kembali kita akan ingat-ingat. Demikian. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun orang yang hidup. Tetapi mengapa engkau menghakimi saudaramu, atau mengapa engkau menghina saudaramu? Nah, oleh karena itu ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Demi Tuhan yang hidup. Hidupkanlah masa depan yang baru untuk keturunan-keturunan kita. Keturunan-keturunan yang kita perjuangkan. Anda bekerja kan katanya untuk keluarga. Nah, anakmu sudah besar lah, tapi kan aku punya keturunan, punya cucu. Ya, ini nanti diwariskan pada cucu. Kalau kita hidup sekarang dalam kemarahan, dalam kedendaman, dalam kebencian, keturunan kita tidak akan pernah menikmati apa yang kita kerjakan sekarang. Sebaliknya kalau kita hidup dalam perdamaian, maka kita bisa berharap keturunan kita bisa menikmati apa yang kita perjuangkan sekarang. Ya, mereka akan bekerja juga dengan damai, mereka akan menikmati hasilnya juga dengan damai, seperti yang saudara teladankan. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kehidupan, jangan dengan kemarahan.
kebencian. Walaupun kita tersakiti, mari kita bawa kesakitan kita kepada Tuhan. Kita minta Tuhan membesarkan hati pikiran kita, jiwa kita, membangkitkan semangat sukacita, membangkitkan semangat perdamaian, supaya dengan pertolongan Tuhanlah perdamaian yang terwujud itu bisa kita wariskan menjadi masa depan anak cucu keturunan-keturunan kita. Bukankah itu yang kita harapkan? Kalau kita sekarang berjuang di dalam kemarahan, dalam kebencian, di dalam dendam, tidak ada gunanya. Hentikan segala kekerasan. Dunia menciptakan kekerasan, tetapi Yesus yang bangkit menciptakan perdamaian. Kalau kita adalah murid-murid Yesus, maka kita juga akan tetap hidup untuk masa depan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Peliharalah masa depan itu. Wujudkan masa depan keturunan kita dalam damai sejahtera. Selamat berjuang, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus ajarkan pada kami untuk kami tidak hidup untuk diri kami, tetapi kami boleh hidup bagi kemuliaan kerajaan Tuhan ketika Engkau berada bersama dengan kami. Ketika Yesus yang menjadi Mesias menjadi teladan hidup kami. Dia disakiti sedemikian parah, tetapi memberikan kepada kami masa depan yang baru, yang baik, yang penuh dengan sukacita dan perdamaian. Biarlah kami meneladan sikap Sang Mesias yang menuntun hidup kami, supaya kami juga boleh menyediakan masa depan bersama dengan tuntunan Tuhan bagi seluruh keturunan kami di dalam sukacita dan damai sejahtera. Sungguh itulah yang kami harapkan, berhentinya segala kekerasan dan terbangunnya masa depan yang penuh dengan cinta kasih, persaudaraan, dan juga perdamaian. Kiranya boleh terwujud melalui kehidupan kami, keturunan kami, dan seluruh gereja Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.